warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maria, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ibu Rizky Amelia. Beliau mengampu mata pelajaran IPA. Assalamualaikum Bu Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Karena nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau dalam hal lain, saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu, seperti itu. Nah, tahap pra-observasi ini adalah persiapan awal bagaimana nanti Ibu merancang kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Sehingga nanti Ibu akan memberikan pembelajaran terbaik untuk anak didik Ibu ya, gitu. Atau pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu ya Bu ya. Oke baik Ibu. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu ya. Oke baik Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya ajukan mengenai ataupun terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan di supervisi ini Bu ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti pada waktu kegiatan ini? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui konsep suhu beserta pengukurannya. Oke, jadi setelah belajar nanti siswa mengetahui konsep suhu dan siswa bisa mengukur Bu ya, gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ataupun area apa yang akan Ibu kembangkan di sini? Area yang akan dikembangkan adalah area kognitif, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau di area kognitif ataupun pengetahuan itu bagian apa yang akan Ibu kembangkan di sini? Mereka akan mempelajari mengenai konsep suhu. Sedangkan kalau keterampilannya, siswa dapat melakukan pengukuran menggunakan termometer. Oh ya, baik. Oke, itu ya. Selanjutnya, bagaimana mengenai rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas? Mungkin bisa dari segi strateginya, terus dari segi metodenya, ataupun dari segi model pembelajarannya. Kalau dari strategi pembelajaran itu menggunakan kolaboratif ya, strategi yang kolaboratif. Modelnya itu model pembelajaran problem based learning dan metodenya itu inquiry dan diskusi. Oke, jadi nanti rancang pembelajarannya strateginya Ibu menggunakan kolaboratif, terus modelnya pakai PBL ya Bu ya, problem based learning, dan metodenya menggunakan metode penemuan atau inquiry Bu ya sini ya. Bagaimana dengan media pembelajarannya? Medianya saya menyiapkan PowerPoint, kemudian menggunakan proyektor, menggunakan laptop, lalu menggunakan alat bahan untuk praktiknya berupa termometer dan bahan lainnya. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan itu? Di hari apa? Atau di tanggal berapa? Di kelas berapa? Dan juga jam keberapa? Pelaksanaannya pada tanggal 25 Juli tahun 2024 di kelas 7, jamnya sekitar jam pembelajaran yang kelima atau keenam. Baik Ibu, jadi tanggal 25 nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Sebelum ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan adalah bahwa ketika kita akan mengajar maka diperlukan sebuah persiapan. Iya betul ya Bu ya, agar pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya berpusat kepada murid ya Ibu ya, seperti itu. Ya baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Nanti kita akan bertemu lagi ataupun ngobrol lagi Bu ya, melakukan percakapan seperti ini di kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, ketemu lagi. Senang sekali hari ini kita belajar IPA ya sama Ibu. Kita melanjutkan yang pembelajaran kemarin. Oke. Sebelum kita belajar kita berdoa dulu.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai, aku minta tepuk semangat. Oke, semangat semua. Ya, are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ready. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu absen dulu ya. Alexia, Alia, Dina. Oke, sudah selesai nonton videonya. Ya. Jadi dari video tadi bahwa suhu itu bisa diukur nggak? Bisa. Menggunakan apa? Termometer. Ukurnya apakah termometer itu jenisnya sama? Nggak ada. Beda itu karena untuk peruntukannya ya. Ada termometer laboratorium, ada termometer klinik, satu itu untuk badan ya kan? Ya, dan termometer lainnya. Nah, isi termometer kira-kira sama nggak? Ada yang isinya apa? Alkohol. Ada yang air langsat. Jadi rentangnya juga beda-beda, ya. Jadi panas dingin itu dinyatakan dalam derajat suhu yang dinyatakan ke dalam angka. Nah, sekarang kalian Ibu minta untuk melakukan penyelidikan. Nah, lihat, ada permasalahan ya. Permasalahannya adalah ketika kita demam biasanya kita mengukur menggunakan apa? Telapak tangan dan punggung tangan. Nah, Ibu bagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan setiap meja satu. Kalian kerjakan dan lakukan penyelidikan. Nah, petunjuknya dengarkan Ibu dulu. Kalian harus menyelidiki permasalahan yang ada di LKPD ini. Apakah tepatkah yang dilakukannya ya? Kemudian apakah cara yang tepat untuk menemukan solusi ketika terjadi kebingungan tentang masalah suhu badannya. Ini ada gambar orang demam ya. Silakan dibaca bersama-sama dan bekerja bersama. Silakan. Ini untuk kelompok Yogi, ini kelompok Meldi, ini untuk kelompoknya Ini Nuriani. Yuk, silakan dibaca, kerjakan sama-sama. Lalu Ibu akan membagikan ini ada air ya, air es ya, dan air hangat. Nah, dan Ibu bagikan termometernya. Cara penggunaannya bisa kalian lihat buku yang kalian punya ya. Ini di sini nih. Gelas satu, gelas yang panas ya, yang air panas ya. Yang air panas nih. Dari ini dulu. Ini berapa? Tadi berapa? Ini gelas satu. 4 dua aja. Nah, nanti kalau dia udah nggak gerak lagi berapa? Berapa? Tinggi. Kalian sudah bisa kan? 20. Sejajar mata melihatnya sejajar mata. Nah, dilihat. Ayo pegang. Sejajar mata berapa? Lurus. Berapa? 20,1. Coba kamu yang lihat. Sekarang kamu yang lihat. Pegang.
Sudah? Oke, kelas. Jika sudah melakukan pengukuran, silakan dijawab pertanyaan. Silakan diskusi. Oke, semuanya kalian sudah melakukan penyelidikan tadi? Sudah. Nah, sekarang hasil dari penyelidikan kalian, pekerjaan KPD-nya, Ibu minta kalian presentasikan. Sekarang Ibu minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan, yaitu kelompok dari Yongki. Silakan Yongki. Silakan dijawab pertanyaan 1 sampai 5 ya yang ditanyakan. Oke, moderatornya siapa? Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami terdiri dari 6 orang yaitu perkenalkan nama saya Agus Edi Nakala, perkenalkan nama saya Dijan Nabila, perkenalkan nama saya Nasi Nabila, perkenalkan nama saya Kailah Suryaya, perkenalkan nama saya Edwin Prasetyo, perkenalkan nama saya Maisha Pradakbar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengenai substansi saya. Apakah tindakan yang dilakukan ibu tersebut tepat? Jawab, silakan langsung. Tidak tepat. Tidak tepat. Kemudian, Bagaimana tindakan yang seharusnya ia lakukan untuk mengetahui suhu tubuhnya? Menggunakan suhu tubuhnya, mengukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Apakah benda dapat diukur suhunya? Ya, dapat. Apakah termometer dapat mengukur suhu benda dengan akurat? Ya. Apakah solusi yang tepat untuk mengukur suhu tubuh dan mengukur suhu suatu benda menggunakan termometer? oke, sepakat dengan jawaban kelompok ini? Sepakat? Sepakat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1, silakan duduk. Oke, tadi sudah dibahas. Nah, permasalahannya adalah ada orang sakit, dia mengukur apa? Mengukur suhu tubuhnya menggunakan telapak tangan dan punggung tangan. Nah, dia merasa bingung. Dia merasakan di dahinya panas, tapi di kakinya dia merasa kedinginan. Nah, permasalahannya dia bingung suhu tubuhnya ini seperti apa. Ya, tapi bisa tepat nggak dia mengukur pakai telapak tangan dan punggung tangan? Tidak. Harusnya dia mengukur menggunakan apa? Termometer. Nah, kalian tadi sudah menyelidiki kan? Nah, benda itu bisa nggak diukur suhunya? Kayak air tadi bisa nggak diukur suhunya? Nah, semakin panas suhu, dia semakin tinggi apa semakin rendah? Semakin tinggi. Tadi sudah kan dilakukan? Nah, suhu air panasnya tadi, air yang tidak terlalu panas tadi, berapa, sekitar berapa? Ada yang 50? 55,5. Ini berapa? Berapa suhunya? Oke, derajat Celcius. Ini 59 derajat Celcius. oke, kurang lebih seperti itu ya suhu yang kalian ukur. Nah, suhu air dingin tadi itu lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih rendah. Rendah. Jadi untuk mengukur panas dinginnya suatu benda itu kita bisa menggunakan termometer. Artinya kalian hari ini sudah melakukan penyelidikan bahwa untuk mengukur suhu itu apalagi ketika demam sebaiknya menggunakan termometer. Oke. Nah, kalian sudah bisa menjawab itu semua. Sekarang Ibu memberikan materi penguatannya ya. Jadi untuk mengukur suhu itu menggunakan alat ukur berupa termometer. Jadi suhu itu bisa diukur. Termometer jenisnya banyak ya. Nah, termometer itu isinya bisa berupa alkohol atau air raksa ya. Nah, penggunaan termometer itu bisa banyak ya untuk mengukur beberapa peristiwa ya. Misalnya mengukur ruangan, mengukur suhu air seperti itu. Paham sampai sini?
pertemuan selanjutnya akan kita pelajari. Oke, paham di sini? Ibu mau kalian menyimpulkan apa pelajaran yang sudah didapat hari ini, Bu. Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran yang sudah ada hari ini? Hari ini saya dapat banyak pengetahuan tentang materi tentang suhu-suhu yang saya pelajari tadi. Oke, jadi untuk mengukur suhu menggunakan apa? Menggunakan termometer. Oh, termometer. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, sekarang. Oke, kelas. Kesimpulan apa lagi? Siapa yang bisa? Kelas. Kesimpulan hari ini sudah dijelaskan temannya. Ada yang mau menambahkan? Yogi? Oke, Yogi, gue tanya. Yogi, suhu itu bisa diukur? Bisa menggunakan alat ukur? Termometer. Oke, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah ya. Nanti Ibu gunakan Google Form, Ibu kirimkan setelah pembelajaran. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apa perasaan kalian sudah belajar hari ini? Gembira. Apakah mau dilanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya? Oke, kalau sudah seperti itu, kita tutup dulu pelajaran hari ini. Oh iya, Ibu lupa satu. Ibu mau memberikan apresiasi kepada kelompok yang paling aktif hari ini, dan yang lain berikan apresiasi berupa tepuk tangan. Oke, apresiasi kelompok yang paling aktif hari ini jatuh kepada kelompok Nuryadi. Tepuk tangan. Oke, kita Ibu tutup ya pelajaran kali ini ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Ibu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dalam kegiatan pasca observasi supervisi ya Bu ya, yang telah dilakukan di tanggal 25 Juli kemarin ya Bu ya. Oke, baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya terkait kegiatan supervisi yang sudah dilakukan kemarin ya. Itu saya sudah ada beberapa catatan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Perasaan saya ya sangat senang sekali karena saya bisa mengajar anak-anak dan mereka bergembira. Kemudian pembelajaran juga berlangsung secara tuntas. Ya, bagus. Berarti artinya pelajaran sudah Ibu laksanakan itu sudah berpusat pada murid seperti itu ya. Lalu bisakah Ibu ceritakan mengenai area pengembangan dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Untuk area pengembangan, mereka untuk konsep suhu sudah mengetahui, dan cara proses mengukur menggunakan termometer untuk keterampilannya juga sudah mereka bisa. Oke, artinya pembelajaran itu sudah tercapai lah begitu ya. Oke. Lalu apakah ada Bu kendala-kendala yang terjadi saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Kendalanya mungkin pada waktu ya, mungkin waktunya agak sedikit lebih lama ketika di proses penyelidikan. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan kendala tersebut bisa terjadi? Bisa jadi karena mereka sedang berkolaborasi, mereka terlalu lama dalam berdiskusi dan memutuskan jawaban mereka. Oh begitu Bu ya. Oke baik. Jadi bagaimana rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan nanti setelah ini? Rencana kedepannya tetap akan melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid, kemudian akan menyusun pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Oke baik. Semoga rencana-rencana yang Ibu akan laksanakan ini akan terrealisasi ke depannya Bu ya. Amin. Dan iya amin ya rabbal alamin. Dan nanti saya akan tunggu kembali bagaimana cerita Ibu setelah melakukan rencana-rencana ini Bu ya. Nah, ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Siti. Saya selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.